Selamat datang Bapak, Ibu sekalian pada acara Bisa Diskon hari ini Rabu 1 Juli 2020. Baik, kita akan mulai acara Bisa Diskon hari ini. Saya Lilit Bang Yasa. Untuk lebih tertibnya, saya akan bacakan tata tertib bisa diskon pada hari ini. Tata tertib bisa diskon untuk kesempatan peserta bergabung 10 menit sebelum kegiatan dimulai, yaitu pada hari Rabu 1 Juli 2020 pukul 14.00. Kita waktu di beberapa daerah dapat berbeda. Peserta diharapkan dapat menyesuaikan. 2. Peserta wajib menampilkan identitas nama peserta pada ID Zoom. 3. Peserta memastikan tampilan video dan kondisi lingkungan sekitar yang tertangkap kamera peserta nyaman bagi peserta lain dan tidak akan mengganggu jalannya kegiatan. 4. Audio peserta diharapkan tetap dalam posisi mute saat sesi materi berlangsung. 5. Peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan pada sesi diskusi dapat menggunakan fitur raise hand atau melalui chat terlebih dahulu. 6. Kegiatan bisa diskon akan dipandu oleh moderator, yaitu saya, Surata Hadi Saputra, dan moderator berhak menentukan pertanyaan yang akan dijawab ataupun didiskusikan. Untuk jalannya kegiatan hari ini, sebelum saya bacakan biodata dari narasumber pada hari ini, mari kita saksikan video Litbang Yasa terkait dengan perikanan darat. Mudah-mudahan dengan video ini dapat memberikan gambaran terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh peneliti Balai Riset dan Standarisasi Industri Samarinda. Kami persilakan untuk menyaksikan. Barisan Industri Samarinda selalu berinovasi untuk terus mengembangkan olahan-olahan produk dan riset terkemuka. Salah satunya hidrolisat protein ikan toman. Barisan Industri Samarinda berkomitmen dalam membangun industri kreatif dan bersinergi untuk mengangkat kearifan lokal setempat, menjalin kerjasama dengan nelayan desa, dan mengangkat ekonomi kecil menengah, serta menjadikan magnet industri yang cukup menjanjikan bagi para nelayan ikan toman. Barisan Industri Samarinda, etam bisa. Demikian tadi sekilas tentang kegiatan riset yang dilakukan oleh peneliti Barisan Industri Samarinda terkait dengan bidang perikanan darat. Selanjutnya saya akan bacakan biodata narasumber pada hari ini, yaitu sebagai narasumber Ibu Arba Susanti, SPI MSc, lahir di Kota Baru 26 Februari 1975. Pendidikan S1 jurusan Perikanan Universitas Brawijaya Malang, S2 jurusan Teknologi Pangan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pelatihan yang telah diikuti antara lain mengikuti pelatihan bidang pangan dan lainnya yang menunjang fungsional peneliti. Jabatan saat ini adalah sebagai peneliti muda. Pengalaman dalam kegiatan riset yang pertama adalah melakukan penelitian terkait dengan perikanan, dan yang kedua adalah melakukan penelitian terkait dengan bidang pangan. Sedangkan yang lainnya adalah menulis artikel dalam jurnal nasional terakreditasi dan prosedur nasional lainnya. Untuk selanjutnya kepada Ibu Arba Susanti, kami persilakan untuk menyampaikan paparan terkait dengan bisa diskon pada hari ini. Kami persilakan Bu Arba. Baik, terima kasih pada Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta bisa diskon seri ke-6 kali ini. Saya pertama kali mengucapkan terima kasih atas atensi Bapak Ibu yang telah bergabung pada siang ini untuk mengikuti acara ini. Pada kesempatan ini saya akan coba memaparkan bagaimana
situasi perikanan darat yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, karena kami adalah salah satu lembaga riset dari Kementerian Perindustrian yang memiliki tupoksi untuk melakukan kegiatan riset dan pengembangan di bidang fokusnya khususnya adalah teknologi hasil hutan dan perikanan darat. Sebelumnya saya akan coba memaparkan, ya silakan Pak Admin untuk materinya. Ya, untuk perikanan darat, jadi di sini pemaparannya bahwa perikanan darat potensi dan peluang pengembangan industrinya di Kalimantan Timur. Jadi kami mengangkat tema ini karena melihat potensi dari wilayah Kaltim sendiri. Lanjut Pak Adminnya. Jadi kalau kita lihat Kaltim merupakan salah satu provinsi dengan luas wilayah yang cukup luas. Jadi masuk dalam peringkat 4 ya, provinsi dengan luas wilayah terluas di Indonesia. Kemudian punya beberapa danau seperti itu, kemudian juga dialiri oleh salah satu sungai terpanjang di Kalimantan atau di Indonesia, yaitu Sungai Mahakam dari hulu ke hilirnya, di mana tentu saja perairan sungai maupun danau yang ada di Kalimantan Timur, yaitu danau antara lainnya Danau Jempang, Danau Semayang, Danau Melintang, memiliki tentu saja potensi komoditas perikanan yang sangat potensial untuk dikembangkan dan dijadikan suatu industri seperti itu. Dapat dilihat pada slide Bapak Ibu di layar bahwa tingkat ketersediaan ikan untuk perikanan darat pada tahun 2019 mencapai 192.000 ton. Kemudian untuk produksi perikanan daratnya sendiri di tahun 2018 mencapai angka 186.000 ton. Kemudian untuk usaha perikanannya sendiri, rumah tangga perikanannya mencapai sekitar 360.000 rumah tangga perikanan darat. Jadi melihat ini tentu saja karena memang luasan wilayah maupun juga kondisi wilayah yang memang banyak kondisi sungai, kemudian daratan, ini menjadikan wilayah ini sangat potensial sekali untuk pengembangan perikanan daratnya. Lanjut ke slide selanjutnya. Jadi ini adalah komoditas perikanan darat di Kaltim, 5 besar, yaitu terdiri dari ikan nila, mas, patin, toman, dan gabus. Seperti itu. Jadi kita ketahui mungkin ikan nila, ikan mas, dan patin mungkin kita warga Kaltim sudah sangat sering mengkonsumsinya. Jadi ini masuk dalam 3 teratas untuk komoditas perikanan darat yang terbesar. Kemudian ada jenis ikan toman dan gabus. Jadi ini adalah nomor 4 dan nomor 5 komoditas perikanan yang menempati juga tertinggi di produksinya di Kaltim. Jadi kalau ikan toman dan ikan gabus ini masuk dalam satu kelas yang sama. Kalau kita kenal ikan gabus sendiri merupakan mungkin Bapak Ibu sudah mengenal kalau ikan gabus adalah terkenal karena albuminnya. Jadi orang atau masyarakat banyak mengkonsumsi ini tidak hanya untuk sekedar dimakan segar atau dibuat olahan seperti itu, tapi kadang juga mencari ikan ini untuk kebutuhan pengobatan karena dipercaya oleh masyarakat Kaltim ataupun juga masyarakat di luar Kaltim ya bahwa ikan gabus ini mengandung albumin yang sangat bermanfaat untuk penyembuhan luka seperti itu. Jadi lanjut ke slide berikutnya. Jadi kondisi saat ini untuk industri pengolahan saat ini bahwa industri pengolahan di Kaltim sampai saat ini masih terbatas pada pengolahan yang sudah dilakukan tentu saja oleh nenek moyang kita sampai dengan saat ini adalah pengolahan yang tradisional dan konvensional ya seperti dibuat ikan asin, penggaraman, kemudian pengasapan atau dibuat difermentasi. Kalau di Kalimantan mungkin kita kenal ikan wadi, ikan bekasam dan sebagainya yang sebenarnya banyak dijumpai juga mungkin di daerah-daerah lain. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa mungkin di daerah lain atau di negara lain ikan yang kita keringkan atau diasap dapat di-packing dengan jauh lebih baik, kemudian memiliki standar
produk yang juga sesuai atau berkualitas, dan dia dapat jadi komoditas ekspor seperti itu. Contoh kalau kita lihat di slide ada smoke salmon ya, ini adalah jenis ikan salmon, bisa saja dari Kaltim atau dari Indonesia sendiri banyak jenis-jenis ikan yang tidak kalah nilai nutrisinya dibandingkan ikan salmon. Tapi karena kalau kita lihat di sini bahwa ikan salmonnya ini dikemas dengan begitu cantik ya kemasannya, kemudian diberi label yang sesuai. Jadi kalau di sini ada ikan asap dengan ada gambar seperti apa kayu gitu ya, jadi ada aroma asap, sehingga tentu saja ini akan menarik bagi para konsumen seperti itu juga. Kemudian ada juga produk-produk konsentrat protein yang kita tahu kalau ikan sendiri memang adalah sumber protein yang cukup baik karena mengandung asam-asam amino esensial yang tentu saja dibutuhkan oleh tubuh dengan banyak gitu ya, dalam jumlah banyak. Tapi sayangnya kita pada saat ini industrinya masih terbatas pada pengolahan sebagai saya bilang sih sebagai pengolahan yang tradisional seperti itu. Lanjut slide selanjutnya. Nah, ini adalah peran industri ikan. Jadi kalau kita lihat di slide Bapak Ibu, bahwa ikan itu sebenarnya banyak turunan-turunan yang bisa kita jadikan satu industri. Dari ikan hidup bisa jadi mungkin dari jenis ikan hias seperti itu, jadi komoditas juga, jadi komoditas ekspor juga. Kemudian ikan utuhnya bisa jadi ikan segar atau ikan beku, yang juga kalau di Kaltim sekarang industrinya adalah cold storage untuk jenis-jenis udang ataupun juga kerapu, itu banyak dilakukan untuk perikanan lautnya seperti itu. Kemudian untuk ikan olahan juga bermacam-macam, jadi dari filet, digaramin atau dikeringkan, itu juga menjadi potensi untuk masyarakat kembangkan seperti itu. Hanya saja di Kaltim sendiri untuk produk industri perikanannya belum sampai pada misalkan pengalengan ataupun produk lain yang lebih tinggi ya seperti ekstrak ikan atau kecap ikan. Jadi terbatas masih pada proses penggaraman dengan pengeringan, jadi hanya dijadikan ikan asin, kemudian juga diasapkan, jadi sekedar ikan asap seperti itu. Jadi belum ada industri yang membangun seperti pengalengan ikan dan sebagainya. Apalagi sampai pada ekstrak ikan sebagai sumber protein untuk diportifikasi atau dimasukkan dalam produk-produk pangan olahan lainnya seperti itu. Jadi lanjut ke slide selanjutnya. Nah ini, kami adalah salah satu Balai Riset dan Standarisasi Industri, adalah salah satu lembaga riset yang ada di wilayah Kaltim. Tentu saja kami melakukan, tupoksi kami adalah melakukan riset dan standarisasi di bidang industri. Dengan tujuan tentu saja menumbuhkan industri-industri yang ada di daerah, khususnya kalau kami adalah di Kaltim, berbasiskan kearifan lokal daerah, kemudian potensi-potensi perikanan ataupun hasil hutan yang ada di wilayah kami di sini, wilayah kerja kami di Kalimantan Timur. Jadi beberapa keunggulan industri yang dibangun berdasarkan riset. Pertama dari sisi prosesnya, karena dengan riset kita dapat mengefektifkan proses, mengoptimalkan proses-proses yang ada, mungkin dari yang rantai panjang menjadi prosesnya menjadi lebih pendek seperti itu. Jadi optimal proses maupun efektif dan efisiennya proses dapat dikaji dengan riset-riset yang kami lakukan. Kemudian dari sisi investasi, kita dengan riset juga akan dapat menekan bagaimana peralatan yang digunakan, energi, neraca bahan, dan sebagainya, sehingga nilai investasi yang tinggi bisa menjadi rendah dengan kita melakukan riset terlebih dahulu sebelum membangun satu industri. Dan yang utama mungkin di sini adalah bagaimana meningkatkan raw material yang mungkin bernilai rendah seperti itu. Jadi mungkin ada komoditas-komoditas perikanan mungkin nilainya tidak terlalu tinggi ya, atau ya seperti tadi hanya dijadikan produk-produk seperti ikan asin atau ikan asap dan sebagainya. Ini dapat dengan hasil dengan riset yang kita lakukan, harapannya tentu saja dihasilkan produk akhir dengan nilai yang jauh lebih tinggi, kemudian harga yang juga jauh lebih tinggi, dan tentu saja akhirnya akan berdampak pada masyarakat yang ada di sekitar kita ini.
Dan utama juga salah satunya adalah bagaimana kita meningkatkan rendemen yang mungkin dengan hasil riset dapat menjadi lebih tinggi daripada kalau kita melakukan biasa-biasa saja seperti itu. Ya, salah satu contoh, lanjut ke slide selanjutnya. Salah satu contoh adalah ini adalah ikan patin, salah satu komoditas perikanan darat ya yang mungkin telah dikembangkan juga. Kita lihat bagaimana turunan dari satu jenis ikan bisa menjadi beberapa produk-produk yang bisa jadikan satu industri seperti itu. Dari daging kita udah mengenal ya bagaimana produk-produk seperti nugget, bakso, otak-otak, sosis dan sebagainya banyak beredar di masyarakat. Kemudian dari tulang atau durinya dapat dijadikan tepung tulang ikan. Jadi dengan kualitas yang baik, tepung tulang ikannya bukan hanya dapat dijadikan sebagai pakan ternak, karena selama ini tepung ikan dikenal sebagai sumber protein untuk pakan ikan atau pakan ternak dan sebagainya. Tapi juga dengan kualitas yang baik juga dapat jadi sumber protein untuk produk seperti olahan crackers atau biskuit dan sebagainya. Kemudian dari kulitnya dapat dijadikan produk-produk seperti alas kaki, aksesoris dan sebagainya. Dan Barisan sendiri pernah melakukan bekerjasama dengan balai industri di Balai Riset Industri di Kementerian, kita mengolah bagaimana lemak atau minyak yang ikan patin punya, karena kan patin dikenal juga dengan kandungan minyaknya yang cukup tinggi, diolah menjadi produk margarin, jadi margarin dari ikan patin, seperti itu. Ini kemudian bagaimana industri sebenarnya dapat dibangun melalui turunan-turunan produk dari satu komoditas perikanan seperti itu. Ya, lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk di Kaltim sendiri kalau kita lihat tadi 5 teratas produk komoditas perikanan kan ada ikan gabus dan ada ikan toman. Kalau ikan gabus mungkin telah dikenal secara luas bagaimana kandungan albuminnya. Ini ada beberapa literatur yang saya coba telusuri bagaimana ikan gabus ini punya albumin yang cukup tinggi. Kemudian ada asam aminonya juga mengandung asam amino esensial dan non esensial yang juga yang juga sangat penting buat tumbuh kembang atau metabolisme manusia. Kemudian ada juga kandungan asam lemak omega 3, ada mineral, kemudian ada beberapa kandungan zat bioaktif seperti alisin, alil sulfida, parastanol glikosida yang tentu saja akan sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Jadi ini kalau ikan gabus. Bagaimana dengan ikan toman yang menduduki komoditas keempat? Ikan ini memiliki satu famili yang sama seperti itu, dan disinilah peran riset kami bagaimana menjadikan ikan yang kalau selama ini hanya dijadikan sebagai ikan kering, dikirim keluar, seperti itu, bagaimana menjadikan dia bernilai jauh lebih tinggi, seperti itu. Jadi, kami mencoba melakukan bagaimana membuat toman menjadi sebuah produk hidrolisat protein ikan. Kita ketahui bahwa hidrolisat protein ikan, karena kita tahu ikan adalah sumber protein yang baik, bisa menjadi sumber protein bagi yang akan ditambahkan pada pangan-pangan olahan lainnya. Kemudian hidrolisat protein kadang juga memiliki sifat fungsional yang baik gitu. Jadi dia dapat berfungsi dengan sifat fungsionalnya ini, berfungsi sebagai emulsifier, kemudian foaming agent atau juga gelling agent, kemudian texturizer dan sebagainya. Jadi dengan menjadikan satu produk hidrolisat bisa banyak manfaat yang bisa digunakan seperti itu. Kemudian dari tadi kita melihat ada beberapa zat aktif juga yang terkandung dalam daging ikan bisa berfungsi sebagai antioksidan dan antihipertensi. Ya. Jadi riset toman sendiri lanjut, Pak Admin, untuk riset toman sendiri telah dan sedang kami kembangkan juga. Jadi riset ini sudah berjalan beberapa tahun dan masih terus akan kami kembangkan karena kami ingin menumbuhkan satu industri berdasarkan kearifan lokal daerah yaitu ikan toman ini. Jadi ini adalah proses secara umum gambaran bagaimana ikan ini kita riset dengan risetnya kita coba untuk zero waste untuk nanti
harapannya bahwa industrinya juga akan zero waste seperti itu. Jadi memanfaatkan semua bagian ikan kecuali bagian isi perut, kemudian dilakukan proses pemasakan, pengausan, hidrolisis, dan sampai pada, dan kami menghasilkan 2 produk. Jadi sebenarnya produk utama kami adalah hidrolisat protein ikan toman dengan karakteristiknya tentu saja, dan selain produk ini, ternyata dalam proses kami juga menghasilkan tepung ikan sebagai byproduct dari proses hidrolisat protein yang kami lakukan. Seperti itu. Ya, lanjut di sini saya tidak banyak memaparkan bagaimana karakteristiknya, tapi lanjut Pak Admin, bagaimana fitur dan manfaat dari keunggulan hidrolisat protein ikan toman sendiri. Jadi hasil riset kami bahwa hidrolisat protein ikan toman ini mengandung, kalau ada 10 jenis asam amino, dia mengandung 10 jenis asam amino esensial. Kemudian kadar asam lemaknya sangat rendah, hanya 0,05%. Kemudian sumber albumin juga, kami analisa juga kadar albumin dalam hidrolisat protein, serta dari sisi ukuran hidrolisat yang kami hasilkan sudah berukuran nano. Jadi keunggulan lainnya bahwa dengan proses hidrolisis ini, kalau ikan kita kenal sebagai produk alergen ya, di antara 9 komoditas alergen. Jadi dengan proses hidrolisis ini menjadikan ikan yang alergen tadi menjadi non alergen. Jadi saya kira dia aman untuk dimasukkan pada produk-produk pangan olahan lainnya. Sehingga di sini manfaat menjadikan ikan ini sebagai menjadikan ikan ini sebagai hidrolisat protein, tentu saja akan banyak sekali manfaatnya. Antara lain dia dengan ukuran nano akan mudah diaplikasikan pada olahan, kemudian akan mudah diserap oleh tubuh, sehingga dapat meningkatkan kesehatan. Kemudian kandungan asam lemak yang rendah dapat digunakan sebagai makanan diet seperti itu. Bagaimana produk hidrolisat ini juga coba kami bandingkan dengan produk komersial yang ada. Jadi saya mencoba membandingkan hidrolisat protein ikan toman dengan produk komersial seperti itu. Jadi kalau dilihat dari secara ukuran, kami sudah mencapai ukuran nano, sementara produk komersialnya belum pada ukuran nano. Jadi kami analisa juga masih pada ukuran mikro seperti itu. Kemudian secara warna produk kami sudah istilahnya berwarna putih, berukuran nano, kemudian tidak menggumpal dibandingkan produk komersial yang ada. Kemudian yang utama adalah baunya. Dengan proses hidrolisis ini mampu menghilangkan bau ikan yang menyengat seperti itu. Kalau kita tahu kan ikan adalah komoditas yang bau amisnya tidak dapat atau tidak sangat susah untuk dikurangi. Jadi dengan proses hidrolisis ini bau yang sangat menyengat itu bisa sangat jauh kami hilangkan, kemudian dibanding produk komersial yang baunya masih sangat menyengat seperti itu. Kemudian yang agak ironi bagi saya setelah saya melakukan penelusuran untuk produk komersial yang ada, bahwa produk komersial ini didatangkan dari luar pulau. Jadi dia punya pabrik di luar Pulau Kalimantan, kemudian sempat kami wawancara, ternyata bahan bakunya berasal dari jenis ikan yang ada di Kalimantan Timur. Jadi ikan segarnya dikirim ke luar pulau, kemudian diolah menjadi produk gitu, kemudian produknya masuk kembali ke Kaltim dengan tentu saja nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan produk ikan segarnya seperti itu. Jadi ini bagi saya peneliti di Balai itu sangat, apalagi di Kaltim kita punya potensi yang sangat besar, itu sangat menyayangkan sekali gitu. Kita yang di daerah sendiri tidak bisa melihat potensi yang ada di daerah yang bisa dikembangkan jadi satu produk unggulan seperti itu. Sementara orang yang ada di luar mampu melihat itu, potensi itu, dan menjadikan itu satu industri. Gitu. Jadi ini memacu kami juga para peneliti dan prekayasa di Barisan Nusa Samarinda bagaimana lebih melihat peluang serta potensi-potensi yang ada di Kaltim untuk dapat dikembangkan jadi satu industri. Kemudian juga
untuk produk hidrolisat protein ikan, kami coba untuk diaplikasikan pada produk pangan olahan seperti itu. Jadi kami jadikan produk empasi. Jadi kalau kita sekarang lagi mengenal Indonesia lagi stunting gitu ya, stunting tumbuh kerdil bayi dan balita seperti itu. Jadi kami coba menggantikan protein nabati yang ada di Kaltim, yang ada di empasi seperti itu dengan produk protein nabati digantikan dengan protein hewani yang ada berasal dari hidrolisat protein ikan toman ini. Jadi dan tentu saja ini adalah sebagian hasil dari hasil dari analisa kami bahwa ikan toman produk empasi ikan toman kami memiliki 10 jenis asam amino yang memang sangat dibutuhkan oleh tubuh kembang bayi dan balita. Jadi produk empasi yang kami hasilkan, mungkin lanjut slide-nya. Produk empasi yang kami hasilkan di sini ada 10 jenis asam amino ya. Yang utama kita kenal ada histidin dan arginin, 2 jenis asam amino esensial yang sangat diperlukan oleh bayi dan balita untuk tumbuh kembang. Jadi kalau kita arginin itu untuk kekebalan tubuh karena masa bayi kan sangat rentan ya. Apalagi di tengah situasi seperti sekarang ini kita sangat memerlukan asupan gizi atau asupan nutrisi yang baik untuk bayi atau balita kita. Kemudian ada juga histidin di sini yang juga sangat baik untuk pertumbuh kembang bayi seperti itu. Ini adalah satu contoh produk akhir dari hidrolisat protein yang kami coba fortifikasi ke dalam produk empasi. Karena kita tahu kalau empasi sekarang adalah berbasiskan proteinnya adalah nabati. Karena kekhawatiran kalau dimasukkan protein hewani seperti yang berasal dari ikan, sifatnya yang alergen itu sangat membahayakan seperti itu. Tapi dengan proses hidrolisis ini, hidrolisat proteinnya dapat kita jadikan non alergen. Ya, lanjut ke slide selanjutnya. Dan untuk tepung ikan tomannya sendiri ini adalah hasil karakterisasi kami untuk tepung ikan yang merupakan byproduct dari hidrolisat protein ikan toman. Jadi tepung ikan toman sendiri ternyata kalau biasa dijadikan selama ini tepung ikan dijadikan pakan seperti itu. Jadi di sini kami coba membuat sebagai bentuk biskuit seperti itu. Jadi kalau kita kenal dari literatur yang saya bawa bahwa sebagian besar biskuit atau crackers yang berada di pasaran memiliki protein yang minimal. Jadi 9% kalau standar nasional Indonesianya. Jadi di sini coba kami juga buat dalam satu bentuk produk yang bisa menjadi sebagai sumber protein seperti itu. Jadi meningkatkan kualitas standar produk biskuit atau cracker sesuai dengan standar nasional Indonesia. Demikian Bapak Ibu, saya kira gambaran bagaimana industri di Kalimantan Timur seperti itu dari potensi kearifan lokal daerah. Kita memberikan gambaran pada Bapak Ibu bagaimana satu raw material yang tidak bernilai rendah dapat kita jadikan satu produk turunan beberapa turunan yang tentu saja dapat dijadikan satu industri seperti itu. Demikian mungkin pemaparan dari saya, sedikitnya akan kami sampaikan juga bagaimana dokumentasi dari kegiatan Litbang yang kami lakukan. Ini adalah dokumentasi yang kami coba ambil di awal tahun 2020. Jadi sebelum Indonesia kena COVID ya, jadi kami sempat mengambil wawancara, survei ke beberapa daerah yang memang menjadi sentra produksi perikanan darat di Kaltim, itu di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, asal dari Desa Jantur, nelayan dari Jantur, Kecamatan Muara Mutai. Hampir puluhan tahun sudah jadi nelayan di Desa Jantur. Alhamdulillah, untuk sementara saya kurang lebih 10 tahun menangkap ikan toman, tidak ada yang terlalu sulit lah bagi saya untuk menangkap ikan toman. Setahunnya tuh kadang-kadang kalau
1000 ekor itu bisa mencapai sekitar 5 pikul atau 6 pikul. Yang membudidayakan ada juga untuk ikan toman, dibikin kolam atau keramba bilang orang Jantur sini kan. Nah itu kadang-kadang 1000 ekor atau 2000 ekor dimasukkan ke dalam itu tadi, dikasih makan tiap hari. Tapi untuk pemerintah mudah-mudahan nelayan untuk di Desa Jantur semakin tahun semakin maju lah. Kalau bisa ya berikan bantuan untuk para nelayan supaya menangkap ikan tuh agak lebih mudah daripada sekarang ini kan. Semoga ikan toman menjadi komoditi khas untuk daerah Kecamatan Muara Muntai, supaya daya jual untuk nelayan kedepannya lebih stabil, lebih enak daya jualnya. Hidup nelayan, sukses selalu. Demikian tadi video singkat survei kami atau perjalanan kami menyusuri sentra-sentra produksi ikan toman atau ikan-ikan lainnya. Sempat juga kami wawancari bagaimana harapan para nelayan supaya produksi atau nilai jualnya yang stabil seperti itu. Tentu saja kan ini menjadi juga PR bagi kita. Dan yang kedua tadi adalah video singkat bagaimana proses riset ini dilakukan untuk menghasilkan satu produk hidrolisat protein ikan toman seperti itu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada Bapak Moderator. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Arba Susanti yang telah memberikan paparan terkait dengan perikanan darat, potensi dan peluang pengembangan industri di Kalimantan Timur. Tentu ini menjadi satu terobosan khususnya untuk di Kalimantan Timur. Tentu saya, Bapak dan Ibu sekalian, kalau terkait dengan ikan darat misalnya ikan nila, ikan mas, ikan patin, dan ikan haruan mungkin sudah biasa. Baik itu dikonsumsi ataupun diolah dalam bentuk lainnya. Namun bagaimana dengan jenis ikan darat yang lain yang satu kelas dengan ikan gabus atau ikan haruan, yaitu ikan toman? Tentu ini menjadi satu pertanyaan mungkin dari seluruh peserta bisa diskon pada hari ini. Dengan adanya gambaran paparan yang disampaikan oleh Ibu Arba Susanti tadi, mudah-mudahan menjadi satu di antaranya adalah transfer knowledge atau informasi tentang keunggulan
kemudian manfaat daripada ikan toman yang ada di Kalimantan Timur. Mungkin ada juga ikan toman berada di daerah Bapak Ibu sekalian, mungkin namanya beda, tetapi wujudnya sama atau jenisnya sama. Nah, terkait dengan hal itu, untuk memperjelas atau mengembangkan daripada apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Arba Susanti, kita akan masuki sesi diskusi. Untuk termin pertama, saya akan bacakan pertanyaan yang telah diajukan atau disampaikan melalui chat yang pada hari ini, yaitu pertanyaan pertama dari Ibu Indah Novita Dewi, BP2 LHK Makassar. Pertanyaan seperti demikian. Salut Baristan Samarinda, ada produk empasi dari ikan, yaitu yang dimaksudnya ikan toman. Itu sudah komersil apa belum? Terus bagaimana? Apakah disukai konsumen atau bagaimana, Bu? Kan biasanya anak-anak kurang suka terkait dengan ikan. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Aisyah, KKP. Berarti ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, ya. Apakah ada beda kandungan gizi antara ikan budidaya dengan yang ditangkap di alam? Ini mungkin terkait dengan ikan toman atau jenis ikan yang lainnya. Kemudian yang ketiga dari Andi Nur Asikin, Ibu Andi Nur Asikin. Ini dari Fakultas Perikanan Umur yang memberikan apresiasi ya kepada Ibu Susan terkait dengan penelitian ikan toman. Ya, Pak. Kemudian pertanyaan ketiga saya lanjutkan, sukses dari Ibu Marmi Kaimuddin. Sukses Mbak Arba Santi, sukses Baristan Samarinda. Dalam paparannya untuk proses hidroliza sebaiknya ditampilkan dengan video sesaat, bukan dalam bentuk gambar. Ya mungkin jadi tadi sudah ada gambar. belum menyimak ya Ibu ya. Dan apakah ada bahan tambahan lain dalam proses hidroliza dalam penghilangan bau ikan tersebut? Untuk termin pertama ada 3 pertanyaan yang telah disampaikan oleh penanya melalui chat. Untuk selanjutnya kami persilakan Ibu Arba Susanti untuk mengeksplor dari pertanyaan tersebut. Ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk bertanya pada kesempatan ini. Jadi kalau untuk Ibu Indah Novita yang menanyakan untuk produk empasi, apakah disukai konsumen atau bagaimana, Bu? Biasanya kan anak-anak kurang suka ikan. Iya, karena kita tahu ya Ibu Indah bahwa ikan kan memang aromanya itu yang kadang-kadang tidak menghilangkan selera seperti itu. Jadi kalau produk empasinya sendiri adalah sudah kami lakukan untuk uji kesukaan. Jadi kesukaannya kami pada saat risetnya sendiri kami lakukan uji kesukaan ini pada orang dewasa terlebih dahulu. Jadi di situ ada kontrol dari panelis dewasa, biasanya adalah ibu dari si balita, untuk mencoba produk empasi yang kami buat seperti itu. Dan setelah dari si ibu lolos, kemudian kita lakukan uji kesukaan pada balita. Di sini memang saya tidak tampilkan bagaimana hasil uji kesukaan itu terhadap balita, tapi dari secara hasilnya bahwa dari beberapa panelis balita yang kami cobakan itu untuk produk empasi dengan hidrolisat protein ikan toman ini, 75%-nya menyukai seperti itu. Jadi kesimpulan kami untuk uji kesukaan ini, setelah kami analisis datanya, bahwa 75% bayi menyukai produk empasi. Artinya bahwa kalau selama ini sumber protein pada produk empasi adalah
protein nabati yang digantikan pada produk Enpasi kami adalah produk protein hewani dari ikan, ternyata 75%-nya menyukai seperti itu. Jadi untuk dikomersialisasikan tentu saja kita masih berkolaborasi juga, karena kan stunting jadi masalah isu nasional ya seperti itu. Isu produk komersialnya tentu saja masih dalam tahap pengembangan. Jadi bagaimana untuk komersialisasinya belum kami lakukan karena masih juga berkolaborasi bagaimana meningkatkan bagian-bagian atau standar sesuai standar dengan aturan BPOM, apalagi ini kan produk untuk balita seperti itu. Jadi sangat strict sekali aturan standarnya, sehingga di sini produk Enpasinya masih dalam tahap pengembangan. Jadi tahap telah kami lakukan dan sedang dan masih dalam tahap juga pengembangan dan kolaborasi dengan pihak-pihak balai yang lain seperti balai litbang lainnya. Mungkin kalau dari tempat Bu Indah kemungkinan ada bahan-bahan yang bisa menyumbangkan, mungkin kita bisa bekerja sama Bu Indah Novita dari DP2 LHK Makassar ya. Ya, mungkin itu jawaban saya. Kemudian untuk pertanyaan kedua tadi tentang berbeda kandungan gizi. Oh ya, perbedaan. Kalau di awal tadi saya menyebutkan bahwa untuk budidayanya sendiri, jadi dikembangkannya sejak 2015 seperti itu. Ikan toman yang ada di Kalimantan dikembangkan dari 2015 seperti itu. Jadi kalau di Karamba, kalau di video tadi sudah dijelaskan dari salah satu nelayan desa Jantur ya, budidayanya juga dalam Karamba, dalam sistem Karamba seperti itu, dikasih makan tiap hari. Makanannya dia tidak mau dengan ikan dengan pelet. Kalau selama ini Karamba mungkin bisa dimasukkan makanan-makanan ikan ya seperti pelet ikan. Tapi kalau untuk ikan toman ini karena dia termasuk dalam jenis ikan predator, dia diberi makan ikan-ikan yang dibilang ikan kuca atau ikan kecil yang tidak dimanfaatkan atau tidak dikonsumsi oleh manusia seperti itu. Tentu saja akan ada beda ya kandungan gizinya, karena kalau di alam liar kan tentu saja makanannya bisa bermacam-macam seperti itu. Sementara kalau di program di Karambanya sendiri ada jenis-jenis tertentu saja yang dijadikan pakan bagi ikannya. Mungkin secara kandungan gizinya, secara komposisinya mungkin ada di situ ada perbedaannya seperti itu. Mungkin itu jawaban saya untuk Ibu Aisyah dari KKP. Terima kasih Bu. Kemudian untuk Ibu Marni Kaimudin ya Pak moderator ya. Jadi bagaimana, apakah ada tambahan lain dalam proses hidrolisa dalam penghilangan bau ikan? Jadi kalau dalam prosesnya memang ini kan karena juga penelitian ini masih setelah dan sedang juga kami kembangkan Ibu. Jadi hidrolisanya sendiri kita memakai secara enzimatis. Jadi ada beberapa kelebihan proses hidrolisa yang dilakukan secara enzimatis, apalagi ini untuk kepentingan adalah untuk kepentingan pangan. Jadi kita menggunakan enzim, Ibu. Enzimnya pada saat ini kemarin kita coba pakai enzim komersial. Jadi pada saat ini kami coba kembangkan enzim komersial itu yang potensinya juga ada di daerah. Jadi kalau kemarin kita pakai bromelin yang komersial, sekarang kami coba melakukan hidrolisa dengan sumber bromelin sendiri, yaitu ada di buah nanas seperti itu. Dengan proses hidrolisis ini Bu, apalagi dengan prosesnya kan memang agak mulai dari pemasakan, kemudian ada penambahan enzim dalam proses hidrolisisnya ini memang mampu sangat-sangat mengurangi bau amis yang ditimbulkan dari ikan sendiri. Jadi proses hidrolisis enzimatis hasil riset kami mampu menghilangkan bau tersebut seperti itu. Oleh karena itu makanya kita coba diaplikasikannya pada produk Enpasi. Jadi bau yang sudah diminimalisir tersebut tidak tercium lagi, karena kan kalau bau ini kan sangat istilahnya sangat berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya seperti itu. Jadi persepsi bau itu memang sangat berbeda gitu. Jadi kalau bagi kami beberapa hasil kami memang sudah hilang sekali. Bukan hilang ya, tapi berkurang, sangat berkurang. Apalagi tadi saya sempat membandingkan dengan produk komersial ya Bapak Ibu, itu baunya sangat jauh sekali.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke Ibu Marni Kaimudin, Pak Moderator. Saya kembalikan ke moderator. Jadi untuk 3 penanya segmen pertama atau sesi pertama dari Ibu Indah Novita Dewi, Ibu Aisyah, dan Ibu Marni Kaimudin, mudah-mudahan jawaban Bu Arba dapat memberikan pengembangan ilmu atau teknologi yang terkait dengan masalah ikan toman. Baik, kita akan lanjutkan ke sesi kedua atau termin kedua, yaitu pertanyaan pertama dari Ibu Husniati, Baristan Lampung. Untuk powder hidrolisat dan tepung ikannya menggunakan jenis pengering apa? Kemudian ukuran nanonya berapa kisarannya? Jadi Ibu Husniati ada 2 pertanyaan. Kemudian untuk penanya berikutnya, Bapak Nasruddin, terkait dengan kenapa daya tahan ikan air tawar termasuk toman berbeda dengan ikan laut. Baik cita rasanya ketika disimpan dalam lemari pendingin, terus bagaimana mengatasinya cita rasa tersebut. Jadi ada 2 pertanyaan untuk sesi kedua atau termin kedua. Kemudian ini Pak Nasruddin nyambung pertanyaan berikutnya, yaitu untuk ikan tawar, perubahan fisiknya itu cepat berubah dibanding dengan ikan air laut. Ya. Jadi 2 pertanyaan dari Pak Nasruddin, kemudian 2 pertanyaan dari Ibu Husniati. Kami persilakan Bu Arba Santi. Iya, untuk powder hidrolisat dari Ibu Husniati ya, dari Baristan Lampung, menggunakan jenis pengering apa? Kita menggunakan, karena memang bentuknya adalah liquid ya Bu Husniati, jadi menggunakan spray dryer. Tadi di video mungkin ada ya, ada sedikit bagaimana perjalanan prosesnya seperti itu. Untuk ukuran nanonya memang tidak kami tampilkan di sini. Nanti bisa email ke saya pribadi untuk berapa ukuran nanonya memang tidak saya tampilkan. Tapi dari hasil uji kami di laboratorium kemarin kita sempat uji di Jogja waktu itu memang ukurannya memang sudah pada ukuran nano seperti itu. Kemudian pertanyaannya Pak Nasruddin dari Palembang ya Pak ya. Jadi bagaimana, kenapa daya tahan ikan air tawar termasuk toman berbeda dengan ikan laut? Ya tentu saja akan berbeda Pak, karena kan lingkungannya juga jelas berbeda. Kalau ikan air laut kan hidup di air asin dengan tingkat salinitas yang tinggi, itu makanya juga cita rasanya jauh berbeda juga dengan ikan air tawar yang tingkat salinitasnya juga berbeda gitu. Jadi kondisi lingkungan hidup tentu akan mempengaruhi biota yang hidup di dalam perairan tersebut. Saya kira itu jawabannya ya, termasuk dengan cita rasanya jelas akan berbeda karena kondisi lingkungan hidup yang juga jenis makanan mungkin ya plankton yang sebagai makanan ikan tersebut pasti juga akan berbeda seperti itu. Kemudian itu saja Pak mungkin yang bisa bentuk fisiknya itu banding ikan tawar sama laut juga akan mengalami perubahan. Iya, ya kalau ya saya tadi bilang kalau ikan tawar ataupun ikan laut kan jelas berbeda kondisi lingkungan hidupnya. Kalau kondisi di darat seperti itu kan mungkin kayak ikan gabus atau apa hidup di sungai. Kadang-kadang kan kalau ini kan di dalam kedangkalan suatu perairan seperti itu. Tentu saja kan berbeda kalau ikan yang hidup. Ikan kan ada beberapa jenis ya Pak Nasruddin. Ada yang hidup di permukaan, ada yang di tengah, ataupun juga ada yang di bagian dasar. Jadi itu kembali lagi pada lingkungan dan spesies jenis apa. Jadi ada spesies-spesies yang memang hidupnya di bagian daratan, di bagian dasar dari satu perairan. Contoh kayak seperti ikan bandeng ya. Ikan bandeng itu kan berbau
apa namanya, lumpur ya, kadang-kadang berbau lumpur karena memang dia dibudidayakan dalam kondisi budidaya yang kolam yang penuh dengan sangat apa ya, ketinggiannya sangat ini gitu. Jadi itu kondisi lingkungan pasti jelas akan berpengaruh Pak Nasruddin terhadap baik itu kandungan gizi, kemudian cita rasanya, apalagi kalau sudah disimpan itu pasti jelas akan sangat mempengaruhi. Mungkin itu jawaban dari saya, mudah-mudahan dapat memuaskan jadi rasa ingin tahu. Terima kasih Ibu Husniati dan Pak Nasruddin yang telah mengajukan pertanyaan pada narasumber terkait dengan masalah ikan toman pada hari ini. Baik, kita akan lanjutkan ke sesi 3 atau termin ketiga, yaitu dari Kabid Perindustrian Kabupaten PPU, yaitu Pak Supardi. Terima kasih Pak Supardi telah menyampaikan pertanyaan. Pertanyaannya seperti berikut, Bu Arbah. Pengolahan atau menggunakan alat mesin apa sudah ada di pasaran alatnya? Maksudnya dalam proses ikan toman ini yang selama ini dilakukan dalam penelitian, apakah sudah ada mesinnya di pasaran? Seperti itu, Bu Arbah. Kemudian itu yang pertanyaan pertama. Iya. Kemudian pertanyaan kedua adalah Bapak Ahmad Mufti. Apakah sudah ada pembenihan ikan toman di lokal? Kemudian berikutnya adalah Pak Mufti melanjutkan pertanyaannya, yaitu penggunaan enzim komersial yang terbuat dari bahan apa utamanya, karena terkait kehalalan bahan tersebut dipakai sebagai bahan dasar enzim dari ATM Unair. Jadi ada dua pertanyaan ya, dari Pak Supardi sama Pak Ahmad Mufti. Kami silakan Bu Arbah. Iya, terima kasih Pak Moderator. Untuk peralatan atau mesin yang digunakan dalam proses pengolahan hidrolisat ini, makanya tadi saya sudah mencoba menyampaikan ke Bapak Ibu bagaimana keunggulan industri yang dibangun berdasarkan riset. Jadi alat-alatnya pun juga banyak ada di pasaran, Pak. Tidak terlalu susah untuk kita mendapatkannya. Kemudian sebenarnya kami sudah juga punya rangkaian proses maupun juga peralatan. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Jadi dari rancangan kami seperti ini untuk mengembangkan industri, jadi tidak fokus pada satu produk akhir seperti hidrolisat atau tepung ikan nantinya, tapi dengan satu line produksi yang kami rencanakan dengan penambahan satu atau dengan beberapa itu bisa menjadi beberapa produk, Pak. Jadi kalau alat dan mesinnya nanti Bapak silakan. Tentu saja kan kita harus berkolaborasi, bersinergi ya dengan baik itu dengan pemerintah, swasta ataupun juga masyarakat seperti itu. Jadi untuk alat nanti Bapak silakan datang ke institusi kami, Pak. Dengan senang hati kami akan menerima dan menjelaskan lebih detail kembali bagaimana kita sama-sama coba membangun industri hidrolisat ini di Kalimantan. Karena memang potensinya besar sekali. Mungkin itu untuk Bapak Kabid tadi ya, Bapak Supardi. Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah sudah ada pembenihan ikan toman? Sudah ada. Jadi mungkin tadi sempat ada videonya di salah satu sentra produksi ikan toman. Di situ banyak sekali karambanya, dan di sana sudah ada juga pembenihan ikan tomannya. Jadi ini mengantisipasi juga kebutuhan pasar. Jadi kalau mungkin sekedar informasi ke Bapak Ibu, kalau selama ini ikan toman yang ada di Kaltim, secara kultural masyarakat itu jarang mengkonsumsinya. Jadi menganggap karena ikan ini seperti ular, karena bentuk kepalanya seperti itu, jadi mereka sangat jarang. Jadi ini ikan yang dijadikan pilihan kedua, kalau tidak ada ikan lain baru akan dikonsumsi seperti itu. Dan makanya ikan ini jelas nilainya kan sangat dibilang low ya. Jadi
hanya digunakan untuk ikan kering, dan itu pun juga dikirim ke luar wilayah Kaltim sendiri. Kemudian itu jadi Pak Ahmad Mukti ya, untuk pembenihan ikan sudah ada di daerah Kabupaten Muara Muntai ya, seperti itu. Kemudian untuk Pak Ahmad Mukti juga penggunaan enzim komersial untuk berderet apa utamanya tadi saya sudah sebutkan adalah buah nanas. Jadi enzim komersial bromelain dari pineapple ya, itu. Dan saat ini juga sebagai informasi Pak Mukti, kami kan juga sedang mengembangkan bagaimana hidrolisat ini tidak menggunakan enzim komersial. Jadi kami menggunakan ekstrak buah nanas lokal yang ada di Kaltim. Kaltim juga salah satu produsen buah nanas yang cukup banyak. Kalau kita bisa menghilangkan yang komersial tadi di dalam satu rantai produksi kita, tentu saja kan ini akan berakibat pada nilai jualnya nanti, akan dapat menekan sehingga industri masalahnya tentu saja dapat kita lakukan seperti itu. Terima kasih Pak Ahmad Mukti untuk pertanyaannya. Mungkin itu Pak Moderator untuk jawaban saya kali ini. Mudah-mudahan dapat memuaskan Bapak Ibu sekalian jawaban saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Arba Susanti sebagai narasumber bisa diskon pada hari ini 1 Juli 2020 mengawali bulan Juli di 2020. Kami sampaikan terima kasih khususnya Ibu Indah Novita Dewi, Ibu Aisyah, Ibu Marni, kemudian Ibu Husniati, Bapak Nasruddin, Bapak Supardi, dan Bapak Ahmad Mukti yang telah berkontribusi penuh mengajukan pertanyaan kepada narasumber pada acara Bisa Diskon pada hari ini. Begitu juga kami sampaikan terima kasih semua kepada seluruh peserta Bisa Diskon pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh narasumber tadi paling tidak memberikan informasi baru ataupun terbaru terkait dengan spesifik ikan tomang yang ada di Kalimantan Timur. Mudah-mudahan juga memberikan wawasan bagi para peserta dari daerah lain mungkin memiliki sumber daya ikan tomang yang di daerahnya mungkin bisa untuk dikembangkan untuk proses selanjutnya. Untuk itu pada kesempatan hari ini kali lagi mengucapkan banyak terima kasih pada kesempatan hari ini, dan mungkin tadi pada saat acara Bisa Diskon berlangsung terdapat hal-hal yang tidak enak atau terganggu, maka kami mohon maaf. Mudah-mudahan di kesempatan lain dapat bisa berlangsung dengan baik. Jangan lupa pada seluruh peserta untuk mengisi daftar hadir peserta agar untuk menjadi bahan kami membuat sertifikat Bisa Diskon pada hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bertemu kembali.